Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya? Selamat siang Bapak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Eh, Sudah pada mudik semua atau masih ada yang di, di, di Madura? Yang luar Madura ya? Sudah pada mudik semua? Sudah Bapak. Oh, Sudah Bapak. Sampun Bapak. Baik. Mari teman-teman yang Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan pada siang hari ini, nanti kita sampai jam berapa? Jam 3 ya. Jadi mulainya agak telat. Ya. Jadi jam maksimal sampai jam 3 kita selesai perkuliahan. Untuk kelas ini apa ya? UTS itu ada yang tidak tanda tangan. Itu kelas ini atau kelas 11 itu enggak ya? Jadi ada yang tidak belum tanda tangan ya. Jadi nanti setelah libur Lebaran, teman-teman yang merasa belum tanda tangan UTS-nya bisa ditanda tanganin ya. Kemudian yang presentasi hari ini kelompok berapa? Kelompok 7. Kelompok 5 Bapak. Kelompok 5. Ya. Nanti silahkan presentasi, kemudian pertanyaannya maksimal 6 pertanyaan ya. Jadi maksimal 6 pertanyaan. Silahkan yang bertugas untuk presentasi dan jangan lupa PPT-nya bisa dikirim ke saya ya. Jadi kayaknya saya belum menerima japrian materinya gitu ya. Jadi silakan dikirim. Dan teman-teman diharapkan aktif ya, aktif untuk bertanya. Jadi yang kameranya masih disembunyikan, silakan teman-teman di-on-kan kameranya supaya teman-teman yang presentasi juga ini ya, biar semangat gitu ya. Walaupun kita siang-siang ya, masih kurang 3 jam lagi mungkin ya, 4 jam lah, 4 jam buka puasa ya. Silakan yang presentasi. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar teman-teman? Sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Abdul Latif selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan juga teman-teman yang berbahagia pada siang hari ini. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Persiapan Sebelum Public Speaking. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Rosa Damayanti 200 dengan NIM 20065511024. Saya sendiri Yuliatul Fadilah dengan NIM 20065511027 dan yang terakhir Septi Maulia Kurnianti dengan NIM 20065511029. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada teman saya.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persiapan public speaking. Yang pertama yaitu menggunakan formula 5W dan satu dalam persiapan. Slide-nya belum diganti. Udah ya, udah keluar. Udah Mbak. Oke, baik, saya lanjutkan. Yang pertama yaitu who is my public. Nah, kita harus mengetahui siapa dan berapa orang publik yang akan berbicara dengan saya atau yang akan hadir. Kemudian pemahaman akan publik ini akan mempermudah kita dalam menyiapkan materi. Memahami publik akan menentukan gaya bahasa yang kita gunakan. Cara menyampaikan pesan yang akan kita lakukan, misalnya yaitu misalnya saat kita akan memulai public speaking. Terus yang kedua, what is my topic about? Yaitu apa yang akan saya sampaikan. Nah, di sini tidak hanya mempelajari isi presentasi yang kita berikan. Pelajari juga hal-hal yang berhubungan dengan materi untuk menambah wawasan. Pengetahuan akan banyak hal tentang topik membuat kita menjadi lebih percaya diri, membuat kita lebih yakin saat memberikan contoh atau menjawab pertanyaan publik. Lalu yang ketiga, why should I talk about it? Yaitu mengetahui alasan mengapa topik harus disampaikan atau dibicarakan. Nah, di sini jangan berhenti di satu kali pertanyaan. Usahakan gali lebih dalam alasan mengapa kita berbicara agar menemukan inti permasalahannya. Dengan demikian, kita dapat lebih menjiwai apa yang hendak kita sampaikan. Lalu yang keempat, di sini adalah when. When di sini merupakan kapan saya bicara dan berapa banyak waktu yang saya miliki. Dengan mengetahui kapan kita berbicara, kita dapat menyiapkan segala sesuatu sebelum waktunya. Selain itu, punya waktu untuk latihan terlebih dahulu. Untuk mengetahui jumlah waktu yang diberikan untuk berbicara juga penting, agar kita dapat menyampaikan pesan secara efektif dalam batas waktu yang telah diberikan. Lalu yang terakhir, yang kelima, where. Di mana saya berbicara. Bicara di lingkungan tempat kita sudah biasa, maka tentunya lebih nyaman dibandingkan dengan bicara di tempat yang baru. Nah, kita harus mengetahui di mana dan bagaimana suasana serta pengaturan ruang tempat kita berbicara. Dengan mengetahui tempat terlebih dahulu, setidaknya membuat kita menjadi lebih tenang. Bila kita diminta berbicara di tempat yang belum kita ketahui letaknya, sebaiknya cari tahu cara menuju tempat tersebut hingga kita bisa sampai ke lokasi public speaking tersebut. Lalu yang terakhir, how. Bagaimana membuat presentasi atau pidato yang menarik. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, kita dapat melakukan riset dan mengumpulkan informasi yang dapat mendukung presentasi dan pengetahuan kita tentang materi. Kemudian kita dapat mengatur susunan penyampaian yang menarik dan mudah dimengerti oleh publik. Tips dan trik public speaking. Yang pertama yaitu kunci sukses public speaking adalah persiapan dan latihan. Yang kedua, siapkan materi, catat poin penting atau outline atau garis besar. Siapkan contekan jika ada materi yang sulit dihafal seperti angka atau istilah asing. Yang ketiga, minimal sejam sebelum tampil jangan konsumsi makanan atau minuman yang berminyak dan manis. Minum air bening saja. Yang keempat, datang lebih awal ke lokasi.
kenali panitia dan beberapa hadirin. Kenali pula ruangan, lihat sekeliling, sudut-sudutnya, dekorasinya, posisi podium, posisi orang penting. Yang kelima, yaitu sempatkan ke toilet, buang air, ngaca, sisir rambut, rapikan busana, dan sempatkan senam mulut dan relaksasi. Baik, sebelum memasuki tips and trik, di sini ada persiapan latihan. Mohon maaf sebelumnya, Bapak. Ada kesalahan teknis sedikit karena anggota kelompok kami ini ada yang sedang sakit. Di sini persiapan latihan. Pada poin A, pembukaan mulai dari pembukaan untuk mencairkan suasana, isi sampai penutup. Di sini untuk sebelum latihan public speaking, pembukaan, isi, dalam mencairkan suasana merupakan hal yang penting yang ada di dalam public speaking. Untuk mengolah public speaking yang baik di depan umum, kita bisa melihat bagaimana tutorial yang ada di YouTube mengenai public speaking, bagaimana cara kita berbicara di depan umum. Untuk poin B, untuk hal yang sulit sebaiknya dilatih dengan diucapkan, jangan hanya berlatih dalam benak. Dalam berpublic speaking di hadapan banyak orang, biasanya kita menggunakan teks. Nah, teks tersebut kita hanya latih dengan benak atau di dalam pikiran. Jika ada hal-hal yang sulit atau kurang dipahami, kita harusnya tidak hanya berlatih di dalam benak saja, tetapi berlatih untuk diucapkan, agar nanti pada saat kita melakukan public speaking di hadapan banyak orang, kita dapat melakukannya dengan lancar. Nah, di sini untuk selanjutnya poin C, latih cara menggunakan alat bantu visual yang akan digunakan. Untuk melakukan public speaking di hadapan banyak orang, dengan contoh mempromosikan suatu produk, di sini kita dapat menyiapkan alat peraga. Guna dari alat peraga tersebut agar meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat kita melakukan public speaking. Juga untuk meminimalisir rasa gugup pada saat kita berbicara di hadapan banyak orang. Pada poin D, latih sesi tanya jawab. Pelajari segala pertanyaan yang mungkin akan terjadi dan latihlah bagaimana menjawabnya dengan sopan. Biasanya pada saat kita melakukan public speaking, pada saat presentasi contohnya, kita juga harus mempunyai reng-rengan gitu. Kira-kira pertanyaan apa yang akan muncul dari materi yang kita siapkan ini. Nah, kita bisa melatihnya dengan menjawab dengan sopan. Untuk poin E, lakukan yang terbaik. Kita harus berpikir bahwa apa yang kita lakukan adalah pada saat kita melakukan suatu hal itu, lakukan dengan yang terbaik. Dapat disampaikan dengan cara kita dan akan terdengar dengan baik pula. Pada saat kita melakukan public speaking, presentasi, atau promosi, lakukan dengan percaya diri. Lakukan yang terbaik semampu kita. Hal ini dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi. Biasanya, meskipun ada kesalahan, apabila kita telah melakukannya dengan baik, kesalahan tersebut akan tertutupi karena kita sudah melakukan dengan yang terbaik. Dan untuk poin terakhir di sini, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Kembali lagi pada pernyataan saya yang barusan, kita tuh harus confident, percaya diri untuk berbicara di depan orang. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Apa yang kita ucapkan, materi kita yang kita miliki, itu kita sampaikan dengan lugas. Seperti itu dari saya. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam presentasi pada kali ini.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuka 3 sesi tanya jawab dan melihat situasi ke depannya mungkin bisa maksimal 6. Monggo teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau langsung berbicara. Jangan lupa sebutkan nama dengan NIM. Enggih, Mbak, monggo untuk yang mengangkat tangan Mbak Agustin. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk bertanya dari teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sara Agustina dengan NIM akhir 033. Di sini saya ingin bertanya pada poin yang pertama tadi, pada slide pertama, pada formula 5W plus 1H. Yang saya tanyakan ini pada poin terakhir 1H, itu kan bagaimana membuat presentasi atau pidato yang menarik itu dalam hal penyampaian atau pembuatan. Kemudian dari presentasi tersendiri, karena kalau dari pembuatan kan sudah dijelaskan ya bagaimana cara membuat PPT yang menarik untuk audiens dan juga cara mempresentasikannya. Nah, sedangkan pada pidato sendiri itu menurut kelompok Anda, bagaimana membuat pidato yang menarik itu? Mungkin seperti itu, Mbak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin kami tampung dulu, nggih. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Mbak Aldila. Baik, terima kasih kepada kelompok. Perkenalkan, nama saya Lila Prameswari dengan NIM 108. Mbak, izin bertanya mengenai lakukan public speaking, Mbak. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf Mbak Aldila, apakah bisa diulangi karena di saya jaringannya nge-lag barusan. Oh iya Mbak, bisa. Jadi apa saja kesalahan kecil yang berdampak besar ketika melakukan public speaking, Mbak? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Aldila atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya dipersilakan Mbak Rita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya ya kepada teman-teman kelompok. Tadi kan sudah dijelaskan terkait poin-poin bagaimana kita membawakan sebuah presentasi agar sukses gitu kan. Salah satunya poin tadi itu kita harus mengetahui ruangannya terlebih dahulu, kita lihat sudut-sudutnya terlebih dahulu. Pertanyaannya, mengapa kita harus melakukan hal demikian dan semisal nanti kita tidak mengetahui ruangannya terlebih dahulu, apa ada dampak fatal sehingga presentasi tidak bisa berjalan dengan sukses atau dengan lancar. Terima kasih.
Oke, untuk pertanyaannya kami tampung dulu. Mungkin satu lagi ya dari Mbak Rizka, monggo. Baik, terima kasih untuk kelompok. Saya izin bertanya. Ketika seorang pemateri ingin menyampaikan materi kepada audiens, nah namun durasi waktu yang diberikan ini tinggal sedikit gitu. Nah, bagaimana caranya mengatasi atau menanggulangi masalah tersebut? Apa bisa dipahami? Enggak, bisa Mbak Rizka. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaan yang sudah ada. Izinkan kelompok kami menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Monggo kepada teman-teman dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Agustin tadi, bagaimana cara membuat pidato yang menarik, yaitu sebelumnya kita harus pelajari topik yang akan dibahas. Nah, setelah itu membuat kerangka pidato dengan menyertakan argumen dan poin utama. Yang ketiga yaitu pilih penggunaan kata pembuka yang menarik. Misalnya contohnya itu pembukaan pidato bisa dimulai dengan kata-kata yang lucu atau kata-kata motivasi. Yang keempat yaitu hubungkan topik dengan masalah yang lebih besar, dan yang kelima sampaikan poin argumen dalam urutan yang logis. Yang keenam akhiri pidato dengan seruan untuk bertindak, seruan atau ajakan sebaiknya berupa seperti itu, langkah-langkah yang konkret, yang sederhana dan mudah dilakukan. Bagaimana Mbak Agustin, bisa dipahami? Iya Mbak, sebelumnya apa saya boleh diberikan contoh kata-katanya itu seperti apa?
Di sini saya menambahkan dari Rosa Damayanti. Untuk contoh dari kata-kata menarik itu bisa jadi pada saat awal pembukaan itu kita bisa membukanya dengan pantun. Nah, pantun ini salah satu trik jitu agar apa yang kita bicarakan di depan pada saat kita membawakan materi public speaking itu bisa didengar, dan untuk para pendengar itu interest itu tertarik untuk mendengarkan apa yang kita dengar. Seperti itu. Bagaimana Mbak Agustin? Halo Mbak Agustin, apakah bisa diterima? Iya, Mbak. Bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Aldila. Apa saja kesalahan kecil pada saat public speaking yang dapat berdampak besar? Nah, di sini pada saat kita melakukan public speaking, apapun itu contohnya bisa jadi pidato, presentasi, ataupun kita memperkenalkan suatu produk, balik lagi seperti apa yang tadi kelompok kami sampaikan, kita harus percaya diri. Tapi biasanya pada saat kita melakukan public speaking, apalagi bagi yang pemula gitu, belum yang jam terbangnya tinggi, pasti terkadang ada kesalahan-kesalahan kecil yang bisa berdampak besar. Seperti pada saat kita gugup di awal. Padahal awalan pada public speaking itu bisa menentukan dari awal sampai akhir. Jadi apabila awalan saja kita sudah gugup, bagaimana nanti akhirnya? Seperti itu. Terus untuk selanjutnya, hal kecil lagi pada saat kita tidak mempersiapkan dengan matang apa materi yang akan kita sampaikan di depan gitu. Jadi bisa jadi pada saat penyampaian materi kita melihat mata orang banyak tertuju pada kita bisa jadi ngeblank atau nge-lag pada saat akan melakukan public speaking. Seperti itu. Bagaimana Mbak Aldila? Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya sudah diberikan. Ya, terima kasih kembali. Ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Rizka. Durasi waktu yang tinggal sedikit saat kita berpublic speaking, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Oke, terima kasih. Untuk berpublic speaking di depan, tentunya kita akan biasanya mempunyai materi atau teks yang akan kita bawakan. Sebagai orang yang akan menyampaikan di depan, pastinya kita harus mempelajari materi tersebut dari A sampai Z. Nah, pada saat kita mempelajari materi tersebut, kita seharusnya sudah paham dengan materi apa yang akan kita sampaikan. Pada saat waktu yang diberikan itu tinggal sedikit, itu kita bisa mengolahnya dengan tipsnya itu bisa dengan, karena kita sudah menguasai semua materi, otomatis kita juga akan paham materi mana yang penting untuk disampaikan dan materi mana yang sekiranya mudah untuk dipahami dan sudah diketahui oleh orang lain. Oleh sebab itu, caranya kita memberikan materi-materi poin-poin pentingnya terhadap apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Seperti itu, Mbak Rizka. Bagaimana untuk Mbak Rizka? Terima kasih. Insya Allah dapat dipahami. Ya, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh teman saya. Monggo teman-teman. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rita. Tadi pertanyaannya, jika tidak mengetahui ruang atau lokasi, apakah ada dampak yang fatal? Nah, menurut kelompok kami, itu tidak fatal. Tapi alangkah baiknya sebelum melakukan presentasi atau berpidato, kita bisa melihat tempat atau lokasinya terlebih dahulu. Setidaknya dengan mengetahui lokasi, kita bisa merasa tenang dan merasa lebih leluasa saat menyampaikan materinya.
Bagaimana Mbak Rita? Ya, terima kasih jawabannya teman-teman. Siap, terima kasih kembali. Untuk kelompok kami sudah ada 4 pertanyaan. Mungkin monggo teman-teman 2 pertanyaan kembali. Karena tadi menurut Pak Latif ada maksimal 6. Baik, mungkin sudah tidak ada ya teman-teman. Kalau sudah tidak ada, saya tutup presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak Latif. Silakan beri applause. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah presentasi tentang persiapan sebelum kita mengisi materi gitu ya. Sini saya akan menambahkan ya. Sudah terlihat atau belum? Tadinya? Belum, Pak. Belum ya? Bapak. Oke. Sudah, Pak. Nah, tadi ada beberapa yang sudah disampaikan, ini saya tambahkan ya. Jadi ketika teman-teman melakukan public speaking ya, itu yang pertama harus relax. Jadi relax, semua hutang jangan diingat-ingat, semua kesedihan jangan diingat-ingat ya. Jadi pastikan bahwa kondisi tubuh teman-teman itu fit gitu ya, tegar, kemudian selalu tersenyum gitu ya, jangan cemberut gitu ya, walaupun aslinya suka cemberut gitu ya, tapi ketika menjadi pemateri ya teman-teman harus banyak tersenyum gitu ya. Jadi ketika ngisi itu wajah bahagianya itu muncul gitu, agar nanti di ruangan itu juga apa ya, teman-teman cemberutnya juga hilang kira-kira gitu. Nah, kemudian lalu ketika teman-teman sudah tersenyum gitu ya, sudah tersenyum, ternyata audiennya masih ada yang ngantuk ya, silakan teman-teman melakukan expecting gitu ya. Misal dengan sapaan halo, dan jawabnya hai atau halo, atau tepuk-tepuk, atau dengan yang saya lakukan biasanya teman-teman bahkan ini ya, tangan kanan memegang pundak temannya dan ditepukkan pundak temannya dengan kemudian bilang bangun, hei bangun gitu ya. Nah itu juga bisa gitu. Kemudian yang kedua adalah know the room. Kenalilah ruangan tempat Anda akan menjadi pembicara. Kenapa ini penting ya? Kalau misalnya ini tidak tahu, nanti teman-teman sama ruangan kan menjadi molor kan gitu ya. Jadi harus kenali ruangannya. Ketika teman-teman sudah mengenali ruangannya, dulu teman-teman punya apa ya, nanti akan ada gambaran strateginya bagaimana mengatur pesertanya. Misalnya saya mau buat speaking seperti ini, nanti gimana, itu bisa perlu dikenali ruangannya. Kemudian yang ketiga, know the audience, kenali karakteristik tamu. Suara saya terdengar atau tidak? Terdengar atau tidak? Dengar Bapak. Benar, Bapak. Tapi ini kecil, Bapak. Oh ya, baik. Kemudian yang ketiga, kenali karakteristik tamu dan pandang mereka sebagai sahabat bicara, bukan lawan bicara. Jadi audien itu jangan kita anggap sebagai
lawan ya. Kenapa? Karena misalnya kalau kita anggap sebagai lawan, nanti nanti akan muncul pertanyaan seperti ini. Saya kalau nggak bisa jawab gimana ya? Nah, jangan seperti itu, tetapi tetap santai gitu ya. Jadi anggap saja teman-teman audien itu adalah ya teman kita gitu ya. Jadi ya kita sudah kenal dekat gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak dekat gitu ya. Nah itu supaya kita tidak grogi gitu ya mengisi. Kemudian yang keempat, knowledge material, kuasai bahan yang akan dibawakan. Nah ini, jadi bahan itu kalau teman-teman sudah menguasai tentu akan ketika tidak akan mudah. Walaupun ada beberapa yang memang sudah sebelumnya sudah menulis gitu ya apa yang ingin disampaikan gitu ya. Nah lalu sampai di panggung lupa gitu. Nah berarti teman-teman perlu ada strategi yang lain gitu. Jadi jangan pakai strategi yang sebelumnya gitu. Misalnya kayak dulu saya punya teman Zoom gitu ya, menjadi pemateri tapi Zoom. Nah teman saya pakai catatan di depan laptopnya, pakai catatan gitu ya. Nah ternyata dia membaca catatannya gitu ya, bukan menjelaskan secara detail gitu. Nah lalu misalnya kalau kita ketemu offline gitu. Nah itu kan sedikit-sedikit lihat itu kan ya terlihat gitu ya, terlihat kurang profesional gitu ya. Nah kemudian tentu ketika membawakan juga percaya diri ya, jadi ada confidence untuk percaya diri itu tentu butuh jam terbang gitu ya. Jadi tidak tidak bisa sekali dulu, tapi butuh jam terbang. Karena nanti sudah terbiasa ya teman-teman, santai gitu ya. Kemudian yang kelima, susun materi dengan presentasi PowerPoint ya. Susun materi dengan PPT gitu ya. Jadi ini hanya poin-poin besarnya saja, jangan terlalu banyak sih ya. Kalau terlalu banyak tentu akan peserta bingung nanti ya, audiennya nanti bingung atau bisa jadi audiennya nanti akan ngantuk gitu ya. Itu ngomong apa sih orang di depan itu, bisa jadi gitu. Kemudian yang keenam, perhatikan tampilan busana, jangan sampai saltum atau salah kostum gitu ya. Nah ini juga penting juga busana gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ketika misalnya mengisi ultah ini ulang tahun anak ya berarti pakainya ya agak lucu-lucu gitu ya. Mengisi peserta yang dewasa berarti rapi, sopan gitu ya. Jadi disesuaikan kostumnya, jangan sampai salah kostum. Supaya apa ini? Supaya teman-teman pembawaannya juga kelihatan gitu ya, percaya dirinya gitu. Akan kelihatan juga. Nah, dengan kostum ini juga nanti bisa membedakan apakah teman-teman sebenarnya terlihat profesional atau enggak gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari pakaian bisa gitu ya. Kemudian yang ketujuh, melakukan gerakan tangan sebelumnya saat berbicara gitu ya. Jadi saat berbicara ya tangannya boleh bergerak gitu ya, tidak dimasukkan ke saku terus gitu. Nah tapi bisa gerakan bisa gitu ya, kita menyamakan speaking apa itu bisa. Jadi tentu ini seperlunya saja, jangan terlalu banyak. Kalau banyak geraknya juga nanti audiennya juga capean ya. Kemudian ini yang nomor 8, jaga mulut dan tenggorokan selalu basah. Untuk itu siapkan air putih yang siap diminum jika dibutuhkan. Jadi usahakan teman-teman selalu bawa minum ya ketika nanti misalnya mengisi kegiatan gitu ya.
supaya tenggorokannya itu nggak kering gitu ya. Kalau tenggorokannya kering, masa mau minum pakai air udah sendiri kan nggak mungkin ya. Jadi jangan minum. Kemudian yang ke-9, jangan makan dan minum yang mengganggu organ tubuh Anda. Nah, ini biasanya kasus-kasus tertentu ya. Jadi teman-teman yang punya misalnya sebelum mengisi biasanya minum kopi, nanti setelah minum kopi kok kemudian sakit perut ya. Berarti ketika mau mengisi ya jangan minum kopi ya. Jadi bisa minum yang lain, atau yang biasa makan apa namanya, seperti kemudian ya ketika mau makan lebih dulu ya, supaya teman-teman karena ini akan berdampak nanti teman-teman akan grogi gitu ya. Perut saya sakit, ini gimana saya mungkin atau enggak ini. Nah itu akan berdampak teman-teman apa ya, grogi, kemudian teman-teman bisa jadi nanti akan blank gitu ya. Nah, kemudian yang ke-10, tampil dengan cara percaya diri di yourself ya. Nah, untuk meningkatkan percaya diri di depan publik gitu ya. Nah, ini juga butuh jam terbang. Jadi yang dulu demam panggung gitu. Nah, nanti misalnya sekali ngisi mungkin akan bajunya basah semua gitu ya. Itu misalnya baru sekali ngisi. Nanti yang kedua yang basah baru bajunya saja belum celananya. Kemudian ngisi yang ketiga yang basah tangannya saja gitu. Nah, nanti akan meningkat, nanti akan santai, sudah tidak lagi percaya dirinya sudah terbentuk. Ketika saya mengisi audiennya anak-anak seperti ini, audiennya remaja seperti ini, audiennya dewasa seperti ini. Nah, itu ya sedikit tambahan dari saya. Apakah di sini ada yang bertanya atau tidak? Ada yang bertanya atau tidak? Sudah cukup jelas? Sudah nggak ada yang bertanya? Sampun Bapak. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya akhiri ya. Dan ini pertemuan terakhir bulan Ramadan ya. Jadi saya ini ya, saya ucapkan selamat Idul Fitri ya, Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadahnya teman-teman diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman-teman jika ingin silaturahim, saya selalu terbuka ya di rumah saya di Semarang. Kalau teman-teman ingin jalan-jalan ke Semarang gitu ya, jadi saya silahkan misalnya goreng aja. Ya. Itu ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.